Mudah-mudahan bacaan Quran kita semakin baik. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari kita semuanya supaya tidak hanya jadi pendengar, semuanya pasti bisa jadi pembaca yang baik sesuai dengan tajwid atau kaidahnya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat An-Nur ayatnya 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Sudah kita bahas tadi, him, hum, itu boleh kita hentikan di tengah jika nafas kita betul-betul tidak kuat. Seperti nafas saya. Kita ulang sambil bahas tajwidnya. Ya ayyuha, ada huruf ya yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. Ya ini disebut bacaan mad tabi'i. Ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah a di lain kata, maka akan muncul tanda layar atau tanda mat seperti ini. Ini disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya ya yang bertanda layar kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua bacaan a, i atau u yang dibaca panjang disebut bacaan mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat atau 1 ayunan saja. Amanu liyasta'dzinkumu. Nun sukun bertemu kaf disebut bacaan ikhfa ab'ad. Bunyi nun sukunnya awalnya zin. Ketika bertemu kaf kita bunyikan zinkumu. Bunyikan dengungkan 2 harokat. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Ketika berhenti di tengah bacaan, jangan lupa harus diulang. Kenapa mesti diulang? Karena di sini tidak ada tanda waqaf atau tanda berhenti. Kita tadi berhenti karena nafas pendek, maka harus ibtidah atau mengulang. Cara mengulang, cari awal kata sebelum berhenti. Berhentinya di sini aimanukum. Mengulangnya cari awal kata sebelum pemberhentian. Malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Atau nafasnya jika masih kuat boleh dimajukan lagi, dimundurkan lagi dari alladzina. Hamzah wasol, hamzah yang tidak ada harokatnya, jika berada di awal bacaan kita berikan harokat fathah. Alladzina itu bacanya. Kita coba bismillah. Alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Gitu ya cara bacanya. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula, lebih baik dihentikan. Kita ulang dulu sambil bahas tajwidnya. Alladzina malakat aymanukum. Ya sukun didahului fathah. Ay. Ini disebut bacaan matlin atau matlayin. Bunyi ya dibaca lembut atau lunak. Aymanukum wa mim sukun bertemu selain mim dan ba. Waw ini bukan mim juga bukan ba, maka menjadi bacaan izhar syafawi. Bunyi mim sukunnya baca dengan jelas, rapatkan bibir, tidak usah dengung. Aimanukum walladzina, pastikan bibir rapat di sini.
Aimanukum walladzina lam yablughul huluma. Alif diikuti lam sukun, disebut bacaan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, sama saja. Bunyi lam sukunnya dibaca jelas. Lam yablughul huluma. Tidak boleh. Lam yablughul huluma. Le dihindari. Lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Marratin ketika dihentikan, kita perhatikan ada huruf ro yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. Ro ini disebut bacaan mad tabi'i atau mad asli. Dipanjangnya 2 harokat awalnya. Marrotin ketika dihentikan beda lagi, bacaan tajwidnya berubah. Mad tabi'i ketika bertemu huruf hidup. Mad tabi'i bertemu huruf hidup. Huruf hidup itu artinya huruf yang tidak bertanda sukun. Jadi nanti bisa tu, bisa tin, bisa ti, bisa ta juga. Itu disebut huruf hidup. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan, jadilah bacaan mad arif lis sukun. Cara bacanya, ro ini panjangkan 6 harokat. Huruf yang terakhir kita sukunkan, matikan. Salasa marratin. Ketika berhenti, salasa marrat. Nah, karena huruf terakhir yang kita sukun adalah huruf ta. Ketika disukun harus dibunyikan hamas. Ya, hamas itu artinya mengeluarkan percikan udara dari lisan. Percikan berarti sedikit saja, bukan mendesis. Marrat, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana tadi? Dari sini ya. Alladzina, bisa diikuti pelan-pelan. Alladzina malakat aimanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Kita lanjutkan. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Dhahirati, satu kata. Jika nafasnya pendek seperti nafas saya, boleh kita hentikan di sini. Daripada dipaksa terus tapi ngos-ngosan, lebih baik berhentikan. Kita ulang. Min qabli, nun sukun bertemu qaf atau kaf. Minkum, min qabli, sama-sama bacaan ikhfa ab'ad. Cara bacanya bunyi nun sukun kita ganti jadi eng. Bunyinya jadi eng, dengungkan 2 harokat. Min qabli salatil fajri. Ada ba sukun. Ini disebut bacaan qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil. Sesuai namanya, bunyi ba sukun dipantulkan, tapi jangan berlebihan. Cukup dialirkan pantulannya. Min qabli salatil fajri, sama. Jim sukun disebut qalqalah sugro. Pantulkan tapi jangan berlebihan. Huruf-huruf qalqalah atau huruf-huruf yang dipantulkan itu ada 5. Sekedar mengingatkan. Qaf, qa, ba, jim, dan dal yang disukun. Atau ada juga yang disingkat supaya mudah mengingatnya. Baju di toko. Ba, jim, dal, qa, dan qaf yang disukun. Nah, itulah huruf-huruf yang harus dipantulkan ketika bertanda sukun. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum. Mim sukun bertemu mim, disebut bacaan idgham mimi atau idgham mitsli. Cara bacanya bunyi mim sukun masukkan pada mim kedua. Mim pertama masuk pada mim kedua, dengungkan 2 harokat.
thiyabakum minadh-dhahirah. Alif, lam dan diikuti tanda tasydid atau syiddah. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lam abaikan, tidak usah dibaca. Minadh-dhahirati. Huruf satu ini namanya huruf ta marbutah. Ketika ada di ujung bacaan, atau ada di akhir bacaan, ini harus dibunyikan ha sukun. Awalnya minadh-dhahirati, ketika dihentikan minadh-dhahirah. Jadi tak marbutah ini huruf yang unik. Ketika dibaca terus akan menjadi ta, ketika dihentikan akan menjadi ha sukun. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Berhenti jadi hak sukun. Kemudian kita ulang dari sini. Minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Ketika dibaca terus jadi tak lagi. Minadh-dhahirati wa min ba'di. Nun sukun bertemu ba, disebut bacaan iklab. Cara bacanya bunyi nun sukun. Dengungkan 2 harokat. Ketika dengung posisi bibir rapat. Kalau kata orang Jawa mingkem, 2 harokat atau 2 ketukan. Wa min ba'di. Kita ulang. Minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Fathah diikuti alif, sya disebut bacaan mad-tabi'i. Mad-tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Saya ulang. Mad-tabi'i bertemu dengan huruf hidup kemudian dihentikan. Ini jadi bacaan mad arid disukun. Cara bacanya sya, panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Salatil isya'i. Ketika dihentikan salatil isya, sukunkan. Kita ulang. Minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Ketika dihentikan ini jadi mad arid disukun. Ketika dibaca terus akan menjadi mad wajib muttasil. Akan menjadi mad wajib muttasil apabila hamzahnya ini terbaca. Contoh, wa min ba'di salatil isya'i thalathu awratil lakum. Jadi ketika diteruskan akan menjadi bacaan mad wajib muttasil. Ketika dihentikan akan jadi bacaan mad arid lis-sukun karena hamzahnya atau huruf terakhir disukun. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang. Minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Thalathu awratil lakum. Kasrah tanwin bertemu lam. Disebut bacaan idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, kasrah tanwin masukkan pada lam. Auratil, langsung ke sini. Bila gunnah tanpa dengung. Auratil lakum. Thalathu auratil lakum. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula. Fokus di akhir bacaan. Ada nun bertanda tasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Hunna. Ketika dihentikan dengung tetap. Fathahnya tidak usah dibunyikan.
ba'dahunna, ketika berhenti ba'dahun. Mudah-mudahan bisa difahami meskipun hanya lewat ujung pulpen. Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula, lebih baik dihentikan. Tawafuna alaikum ba, mim sukun bertemu ba, disebut bacaan ikhfa syafawi. Nah kalau ini ya ada nun sukun ketemu ba, ini disebut iklab. Sedangkan kalau mim sukun ketemu ba, ini disebut bacaan ikhfa syafawi. Cara bacanya bunyi mim dengungkan 2 harokat, rapatkan bibir. Alaikum ba'dukum ala ba'. Awalnya ala ba'din, ketika dihentikan huruf terakhir tetap dibaca namun tidak usah dibunyikan karena kita sudah baca berhenti. Kita ulang. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ada qaf dan lam kecil lagi, waqaf ula namanya, lebih baik dihentikan. Kadzalika yubayyinullahu, lafaz Allah didahului dhammah, disebut lafaz Allah tafkhim. Tafkhim itu tebal, bunyi la kita bunyikan lo, mendekati huruf o. Kenapa didahului dhammah? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ayati, kita perhatikan ketika dihentikan huruf ya yang berharokat fathah panjang. Ini bukan mad badal, yang mad badal sebelumnya. A, I, U yang dibaca panjang itu mad badal. Kalau bukan A maka bukan mad badal. Di sini hurufnya bukan hamzah, iya. Meskipun sama-sama fathah berdiri atau fathah panjang, ini dua-duanya bukan bacaan mad badal. Yang mad badal hanya A. Yang ya ini adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Ketika mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan jadilah bacaan mad arid lis sukun. Ya, panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Yubayyinullahu lakumul ayati, ketika dihentikan yubayyinullahu lakumul ayat. Huruf ta yang disukun harus dibunyikan hamas, mengeluarkan percikan udara dari lisan. Kita ulang. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladzina min qablihim. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula, lebih baik dihentikan. Kita ulang sambil bahas dulu tajwidnya. Wa idza balagal atfalu, pok sukun disebut bacaan qalqalah sugro. Bunyi pok pantulkan tapi jangan berlebihan. Wa idza balagal atfalu minkum, nun sukun bertemu kaf disebut bacaan ikhfa, namanya ikhfa ab'ad. Bunyi nun sukun ini kita ganti jadi minku, awalnya min karena depannya kaf, maka harus kita bunyikan
minkumul huluma falyasta'dhinu kamasta'dhanal ladzina min qablihim. Nun sukun bertemu kaf atau kof, dua-duanya disebut bacaan ikhfa ab'ad. Bunyi nun sukunnya ganti minkumu, yang ini min qablihim. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kamasta'dhanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Ketika dihentikan tinggal kita sukun, matikan huruf terakhir ayatihi. Ketika berhenti ayatih. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih wallahu alimun hakim. Alimun ha, dumah tanwin bertemu ha, disebut bacaan izhar halki. Bunyi dumah tanwinnya baca dengan jelas tanpa dengung. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah belajar ngaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya para sahabat yang sudah hadir.